Dalam beberapa waktu terakhir, penjualan Starbucks di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan tren menurun yang signifikan. Bahkan sejumlah pihak mulai mengaitkan kondisi ini dengan kampanye boykot yang marak terjadi, meskipun Starbucks sendiri menyangkal hal tersebut. Di tengah situasi ini, Howard Schultz, sang pendiri Starbucks, kembali turun tangan untuk menangani krisis yang melanda bisnis ini. Lalu, apa sebenarnya penyebab utama dari penurunan ini, dan bagaimana strategi yang akan diterapkan Schultz untuk menyelamatkan Starbucks? Kita akan membahasnya lebih mendalam bersama saya, Pratiwi, Senior Executive Consultant of the Consulting Group. Penurunan ini menjadi yang pertama sejak tahun 2020 dengan penjualan global turun hingga 4%. Di Tiongkok, situasi bahkan lebih buruk dengan penurunan sebesar 11%. Promo menarik seperti diskon 50% hingga peluncuran produk baru seperti latte lavender tampaknya tidak mampu membendung kemerosotan ini. Akibatnya, pendapatan Starbucks pada kuartal terakhir hanya mencapai 8,6 miliar US dollar, lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar 9,1 miliar US dollar. Laba bersih perusahaan juga menyusut dan harga saham mereka anjlok hingga 17% hanya dalam 2 hari. Sementara itu, CEO Starbucks, Laxman Narasimhan, mengakui bahwa hasil kuartal ini tidak sesuai ekspektasi, meski menegaskan bahwa perusahaan masih memiliki peluang besar ke depan. Beberapa analis berbeda pendapat mengenai penyebab utama penurunan ini. Sebagian percaya bahwa boykot di negara-negara mayoritas Muslim berkontribusi terutama karena penurunan penjualan signifikan juga terjadi di wilayah seperti Timur Tengah dan Indonesia. Namun beberapa pihak lainnya, termasuk analis dari Bank of America, meragukan dampak langsung dari boykot tersebut terhadap performa Starbucks secara global. Melihat situasi ini, Howard Schultz kembali berperan aktif dalam pengambilan keputusan strategis. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan kembali ke inti bisnisnya. Schultz mengarahkan fokus pada revitalisasi platform digital untuk pemesanan dan pembayaran, serta meningkatkan efisiensi operasional khususnya di gerai-gerai Amerika Serikat yang menjadi sumber utama permasalahan. Dalam waktu dekat, Starbucks juga berencana meluncurkan produk-produk inovatif seperti minuman berkonsep bubble tea guna menarik minat pasar yang lebih luas. Selain itu, strategi reinvention yang disebut Schultz sebagai triple shot with two pumps mulai diterapkan untuk menyegarkan kembali bisnis Starbucks. Perubahan mencakup peluncuran varian sirup bebas gula, minuman energi rendah kalori, serta peningkatan layanan digital untuk memudahkan pelanggan. Bahkan Starbucks mulai bereksperimen dengan memperpanjang jam operasional di beberapa lokasi yang ternyata berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Namun, di balik tantangan yang dihadapi Starbucks, ini juga menjadi peluang bagi brand-brand lokal untuk bersaing. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bisnis kafe lokal yang mampu menawarkan pengalaman unik bagi pelanggan. Dengan aroma khas kopi Nusantara, peluang ini layak dimanfaatkan untuk merebut hati konsumen yang mulai mencari alternatif dari merek global. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti yang dialami oleh Starbucks, sebagai business owner, Anda wajib cek bisnis mulai dari laporan keuangan, SOP, hingga pencatatan keuangannya. Jika masih bingung terkait pengecekan seperti ini, saya dan tim dari Consulting bisa bantu Anda untuk cek kesehatan bisnis. Kami akan langsung turun ke bisnis Anda, dan untuk detailnya bisa langsung baca di deskripsi box. Tantangan ini memang berat, tetapi Starbucks tetap optimis dengan fokus pada pengalaman pelanggan dan inovasi produk. Schultz percaya bahwa masa depan yang cerah masih menanti mereka. Strategi yang tepat dan langkah adaptif akan menjadi kunci bagi Starbucks untuk bangkit kembali dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri kopi global. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Bagikan komentar Anda di bawah. Salam sukses dan luar biasa untuk kita semua. Bye-bye!